Tapi orang itu, apakah kamu sudah mengatur orang itu? Benar-benar cabul, tidak bisa mengendalikan diri. Pria ini, serangan paling kejam. Biar dia tahu, Guan Li telah mengganggu orang-orang berpengetahuan. Meskipun tidak mati, dia akan menderita. Pertunjukan dimulai. Mulai. Tuan Guan, ini adalah manajer kami. Minuman ini dikirim khusus untuk Anda. Ini adalah minuman yang dikirim. Masih orang yang memberikannya. Aku hanya mengirim minuman, bukan menemani minum. Benarkah, menemani minum lebih menguntungkan daripada hanya mengirim minuman? Pastikan Tuan senang dengan kehadiranmu. Aku jamin kamu akan mendapatkan lebih banyak. Kamu tahu siapa pria yang bersamaku. Jika kamu berani menyentuhku, malam ini kamu tidak akan bisa pergi. Aku tidak peduli siapa dia. Hari ini aku akan menghabisimu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu mengganggu wanita siapa? Tidak usah tanya-tanya. Kamu sombong. Kamu sombong padaku. Aku salah. Ini adalah kesalahpahaman. Salah. Pukul aku. Jangan. Pukul aku dengan keras. Pukul aku. Berhenti. Siapa itu? Hei, Tuan Gu. Sangat kebetulan. Tuan sombong menangani masalah. Tapi ini urusan Tuan Gu. Dia adalah adik temanku. Berikanlah sedikit rasa hormat. Bagaimana? Berikanlah sedikit rasa hormat. Baik, hari ini aku akan memberimu sedikit wajah. Tapi anak ini, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Melihatnya sekali. Pukul sekali. Terima kasih banyak. Bagaimana keadaanmu, Li Xiao? Sakit? Apakah patah? Mengemudi membawa Nyonya Guan. Tuan Guan pergi ke rumah sakit. Ya. Li Xiao mengalami kecelakaan. Sekarang kembali. Keluarga Guan pasti akan marah padamu. Jangan khawatir. Ini adalah kesempatan bagiku. Kamu bisa meninggalkan keluarga Guan sekarang. Kembali lebih awal. Aku akan menunggumu di rumah. Apa sudah baik-baik saja? Adik, bagaimana keadaanmu? Apa kata dokter? Jangan berharap melihatku tertawa padamu. Larut, kamu adalah adikku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli denganmu? Kamu ini bintang sial. Begitu kamu datang, kami selalu mengalami masalah. Kami selalu mengalami masalah saat bersama. Bagaimana ini bisa jadi salahku? Jelas-jelas Xiao yang meminta kami untuk menemani mereka pergi. Apa maksudmu? Apakah saya harus meminta bantuan orang lain? Untuk memukul Li Xiao tidak berhasil. Itu karena dia sendiri yang menggoda orang lain. Tak heran dia dipukul orang. Sudah cukup denganmu. Pergi dari sini. Baiklah, aku pergi. Jangan kembali setelah pergi. Xiao, pergilah dan bawa kembali Guan Xin untukku. Tanpa Guan Xin, Chen Shao, maka kau akan menikah. Ya. Nona, saya di sini untuk menyambut Anda pulang. Bukankah itu kepala rumah tangga di rumah Gu? Wanita itu siapa? Mengapa begitu mirip dengan Guan Xin? Tuan pasti merindukanmu. Baiklah, ayo pulang. Guan Xin, orang desa itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan kepala rumah tangga Gu datang menjemputnya? Kemana pergi gadis kecil sombong ini? Selamat datang kembali, Nona. Xin, kakek. Bagus kalau sudah kembali. Apakah kau telah diintimidasi? Kalau begitu, kakek akan meneleponmu kembali. Tidak diterima. Saya ingin mengembalikannya sendiri. Baiklah, Xin sangat berani. Pulanglah. Bos Guan, ini beberapa hari terakhir. Data operasional galeri meningkat bulan ini. Pendapatan 10 miliar. Kamu melakukan dengan baik. Sudah, tolong lakukan satu hal lagi untukku. Mengerti. Saya akan segera melakukannya. Ada satu surat penagihan yang dikirim oleh Gu. Saya membawanya ke sini. Silakan lihat. Surat tagihan yang dikirim oleh Gu. Barang yang tidak berguna. Ayah, mengapa kamu menyentuhnya? Lihat sendiri. Kalian berdua tidak bisa menyelesaikan satu hal pun. Orang yang selalu membuat kesalahan dan harus membayar. Mengapa Gu Shaoyang masih membiarkanmu membayar biaya perbaikan mobil? Dia tidak mengajakmu berkencan terakhir kali. Apakah semuanya sudah disepakati? Aku belum bertemu dengan Gu Shaoyang hari itu. Li langsung dipukul. Dia juga meminta asistennya untuk membawa kita ke rumah sakit. Bagaimana aku bisa tahu?
Dia akan mencari kita. Bagaimana dengan mengganti uang ini? Pasti ada kesalahpahaman. Segera janji dengan Xiang Shaoyang. Bicarakan lagi dengan dia. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. 500 juta ini. Kamu keluar dan membayar 500 juta ini. Saya tidak membiarkan orang malas tinggal di rumah saya. Dan satu hal lagi. Baru-baru ini, Galeri Xingtian merekrut mitra kota. Kabar ini sangat menggegerkan di industri. Bos Guan, apakah Anda ingin berusaha untuk bekerja sama? Kamu benar. Peringkat nasional ke. Pendapatan tahunan 100 miliar. Di balik layar ada pemodal besar. Galeri Xingtian. Itu benar. Berapa banyak yang harus diinvestasikan? 30 miliar. Keadaan keuangan sekarang. Anda tahu lebih baik dari orang lain. Sekarang kita bahkan tidak memiliki 300 juta. Tidak ada arus kas. Apakah Anda tidak menerima? Coba bicarakan dengan Chen Shao. Bos Guan, datanglah hari ini. Bos, hari ini berkumpul. Apa yang kamu mau dari aku? Oh ya, bagaimana dengan Guan Xin? Mei Si, mengapa tidak ada dia? Dia pergi jalan-jalan dengan ibunya. Nanti berikan dia sedikit uang. Beli lebih banyak. Katakanlah, ada apa? Chen Shao, apakah kamu pernah mendengar tentang Galeri Xingtian mencari mitra kota? Hal ini, tentu saja, kabar sebesar ini. Sejujurnya kepada Anda, baru-baru ini saya sibuk dengan hal ini. Dikatakan bahwa Guan juga berencana untuk mengikuti. Keuntungan di dalamnya besar sekali. Benar-benar ada keuntungan sebesar ini. Kamu tidak percaya padaku, juga harus percaya pada Gus. Mereka baru-baru ini mengalihkan sejumlah besar dana. Tapi katanya, orang yang bertanggung jawab atas Xingtian harus melihat kesungguhan dan takdir. Siapa yang akan mendapatkannya pada saat itu? Kita tidak akan tahu. Tapi kami di keluarga Gus sekarang tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu. Kami di keluarga Chen juga tidak bisa. Hanya bisa disiapkan sejumlah besar seperti ini. Sepertinya hanya keluarga Xiang yang bisa. Anda pikirkan baik-baik. Jadi saya akan pergi dulu. Nenek, saya sudah mengikuti perintahmu. Sepatunya harus diganti orang lain yang menyanyikan. Yi, kamu bilang, apakah saya terlalu berlebihan? Saat mereka menyakiti kamu, merasa kamu lemah dan bisa dipermainkan. Terhadap mereka, tidak perlu sedikit pun simpati. Maka biarkan mereka pergi ke surga terlebih dahulu. Kemudian ke neraka. Urutan Gu. Maaf, Gu alergi parfum. Miss Guan, tolong jauhkan diri. Aku. Oh, Gu. Miss Guan, silakan duduk. Gu, saya datang hari ini. Datang ingin bicara denganmu. Mari kita bicarakan tentang pinjaman. Asisten Chen memberitahuku. Saya bisa meminjamkanmu. Tapi Guan, asisten Chen mengatakan padaku. Milik grup Guan. Setengah saham. Bagaimana? Tidak bisa. Setengah saham ini. Jika kita kehilangan Guan. Asisten Chen mengantarkan tamu. Guan, silakan. Baiklah. Mulai bekerja. Menandatangani kontrak. Direktur. Dipesan untuk Nyonya. Tas baru dari IC sudah sampai. Baiklah, saya akan membawakannya kepadanya sebentar lagi. Gu sangat baik pada Nyonya. Tentu saja, ikan dan mutiara. Saya masih bisa membedakan. Nyonya Gu hanya seorang gadis manja. Tunggu sampai saya menjadi tuan rumah Xiang. Semuanya akan menjadi milik saya. Guan, ini adalah niat kerjasama dari grup Guan. Niat kerjasama. Sifat serakah Guan Zhenlin benar-benar tidak berubah sedikit pun. Ayo pergi. Mari kita bertemu dengannya. Tidak khawatir identitas terbongkar. Orang ini buta dan tuli. Tidak perlu khawatir. Bah, ayah, kamu bilang bintang ini seberapa terkenal? Sudah menunggu lebih dari 1 jam. Diam. Orang sibuk seperti ini. Bersedia bertemu dengan kita. Sudah waktunya bersyukur. Guan Xin, jangan berisik. Kamu datang untuk apa? Kami dan Xing He Wenxi berbicara bisnis. Berulah. Beberapa hari tidak pulang. Sekarang datang ke sini. Pulanglah, nanti aku akan menata kamu.
Junior